Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, channel ini berisi tentang edukasi, tips dan trik, dan juga info beasiswa. Dan untuk teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Sahabat Ilmu ya, biar semakin memberikan manfaat lagi bagi teman-teman sekalian. So, di video kali ini kita akan ngasih lagi informasi terkait dengan beasiswa. Nah, beasiswa yang akan di-sharekan di video kali ini adalah beasiswa LPDP yang sedang dibuka. So, ikuti terus videonya sampai habis. Oke, sebelum kita share informasinya, aku juga mau minta maaf banget karena baru bisa review videonya di hari ini. Tepatnya aku review ini di hari Sabtu, dan mudah-mudahan teman-teman tetap semangat dan mudah-mudahan tetap masih ada nilai informasinya. Dan aku juga mohon maaf banget kalau misalkan ada teman-teman yang ngikutin channel aku udah mungkin dari tahun 2020 atau mungkin dari tahun 2021, dan mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kecewa karena mau daftar di tahun 2022 tetapi posisi atau mungkin jalur yang ingin diambil ternyata tidak sesuai dengan kualifikasi. Tapi di sini aku mau kasih semangat ya, walaupun mungkin ini terdengarnya udah hal banyak orang mungkin yang udah sampein ke kalian yang udah persiapan bener-bener mati-matian buat beasiswa LPDP ini, tapi ternyata pas di pembukaan tahun 2022 ini kalian tahu bahwa formasi kalian tuh nggak ada gitu, kualifikasi yang sesuai dengan kalian tuh nggak ada. Jangan down, jangan risau, aku tetap akan kasih share ke kalian. Di video-video sebelumnya aku juga udah sharingkan bahwa aku juga akan kasih informasi terkait beasiswa lain yang tidak hanya LPDP saja. Ada beberapa beasiswa, tapi pada sampai detik ini baru aku dapat beasiswa informasi-informasi itu yang dari luar negeri, yang beasiswa memang tidak diperlukan TOEFL. Jadi TOEFL itu bukan syarat wajib. Dan baiknya lagi, kabar baiknya, kalian misalkan nih mau ambil di negara tempat penyelenggara beasiswa tersebut, tetapi kalian juga tidak diwajibkan di awal sebelum kalian tes sudah harus ngerti bahasa mereka atau sudah bisa bahasa mereka gitu. Tapi nanti kalian akan dikasih kesempatan untuk kuliah bahasa khusus untuk belajar bahasa di negara itu 1 tahun, dibiayai. Dan kalau kalian penasaran, stay terus di channel Sahabat Ilmu ya. Oke guys, tanpa berlama-lama, di video kali ini kita akan review dulu tentang beasiswa LPDP 2022. Nah, yang pertama kita akan review tentang gimana sih cara mengakses beasiswa ini. Karena banyak sekali dari kemarin, mungkin banyak teman-teman yang bergabung di grup diskusi Facebook, sekitar ada 4.700 anggota, dan banyak mungkin yang baru tahu bahwa ada beasiswa LPDP dan mereka belum tahu seperti apa skemanya, cara mengaksesnya seperti apa. Yuk kita akan mulai dengan cara mengakses beasiswa ini. Pertama-tama seperti biasanya kita langsung ke halaman pencarian. Di sini aku pakai Google Chrome. Terus kalian juga bisa langsung di sini ketik gitu ya, LPDP. Nah, di sini kalian bisa nih ada LPDP login. Setelah LPDP login, di sini ada pilihan beasiswa LPDP login. Kalian bisa klik. Nah, akan tampil halaman seperti ini. Karena mungkin bisa teman-teman lihat, kebetulan LPDP bekerja sama dengan kementerian. Di sini ada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan juga ada bekerja sama dengan Kementerian Agama. Dan untuk beasiswa ini, beasiswa yang ada di LPDP, Kemendikbud, dan Kemendag ini merupakan beasiswa pendidikan Indonesia yang diperuntukkan bisa untuk anak S1, S2, dan juga S3, baik kuliahnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, kita langsung review. Di sini aku review dulu terkait dengan perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah dengan kemarin tahun 2021. Oke, yang pertama di sini ada beasiswa S2 atau S3 LPDP, di sini dalam dan luar negeri.
Banyak yang bingung ya, kok di sini ada beasiswa S2 atau S3 LPDP, sedangkan di sini hanya dicantumkan beasiswa S1 atau D4. Di sini juga nggak ada kata-kata LPDP-nya gitu. Terus perbedaannya apa? Kita bisa lihat di sini, kalau misalkan kalian pilih ini adalah beasiswa S2 atau S3 LPDP. Jadi untuk teman-teman yang mau ambil kolom ini, beasiswa pakai kolom ini itu dikhususkan untuk hanya S2 dan S3, kalian yang mau melanjutkan di S2 dan atau di S3. Sedangkan untuk kolom-kolom yang lainnya juga sama, ini khusus nih. Kalau misalkan ini dikhususkan untuk mereka yang mau melanjutkan S1 atau D4. Di sini udah ada dituliskan ya, khusus guru vokasi, pelaku budaya, dan siswa atau mahasiswa berprestasi nasional baik itu dalam dan luar negeri kuliahnya. Terus di sini untuk ini yang kolom ketiga itu untuk beasiswa S2 atau S3 dikhususkan untuk dosen dan beasiswa joint degree atau dual degree. Jadi apa sih joint degree atau dual degree? Jadi gelarnya itu ganda gitu guys. Jadi kalau misalkan untuk perkuliahannya sendiri, yang sepemahaman aku, kalau misalkan double degree bisa, misalkan kalau yang di kita ya di dalam negeri, biasanya ada yang kalau misalkan ngambil S2 itu kan 2 tahun tuh, 1 tahunnya di kita di Indonesia, 1 tahunnya lagi di luar negeri, atau kebalikannya, 1 tahunnya di luar negeri, 1 tahunnya lagi nanti balik ke sini ke Indonesia dan menyelesaikan tesisnya di sini, tapi tetap gelarnya dapat 2 kayak gitu. Nah di sini juga khusus untuk dosen perguruan tinggi akademik dan perguruan tinggi vokasi, baik itu nanti kuliahnya di dalam dan juga di luar negeri. Selanjutnya di sini beasiswa S2 atau S3 non dosen. Nah, kalau misalkan tadi ini khusus untuk dosen, di kolom keempat ini itu khusus ya. Khusus untuk yang non dosen. Kita bisa lihat di sini, untuk non dosen sendiri itu adalah khusus GTK, pelaku budaya dan mahasiswa berprestasi nasional yang nanti bisa kuliahnya itu di dalam juga luar negeri. Selanjutnya di kolom kelima di sini. Nah, di kolom kelima ada beasiswa non degree di Gen Dikti. Artinya non degree itu gelarnya nggak bisa lebih dari 1 gitu ya. Jadi non degree gitu. Di sini untuk kampusnya sendiri bisa dalam dan luar negeri. Terus juga ada beasiswa non degree di Gen GTK. Jadi di sini Dikti ini khusus di naungan Dikti. Kalau ini khusus di naungannya GTK ya, di Gen GTK. Terus di sini juga bisa kuliahnya dalam dan luar negeri. Dan untuk di kolom yang terakhir atau kolom yang ke-7 ada beasiswa non degree di Gen Diksi. Beda ya, ini Dikti, ini GTK, dan ini Diksi. Jadi teman-teman harus paham dulu sebelum mau apply. Jadi kira-kira teman-teman memenuhi kualifikasi yang mana. Dan ini juga bisa ikut kuliahnya baik dalam dan luar negeri. Oke, kita akan review ke-7 kolom ini atau ke-7 beasiswa pendidikan Indonesia ini. Jadi aku akan namain video ini adalah 7 cabang atau 7 jalur beasiswa pendidikan Indonesia. Tapi di tiap kolom itu mereka punya jalur-jalur masing-masing lagi. Jadi harus dipahami, aku pelan-pelan ya. Jadi gini, kayak misalkan kalian analoginya ada sebuah bak besar yang berisi air. Nah, si air ini gimana caranya nyampe ke rumah-rumah kita? Pasti kan dia tuh lewat pipa-pipa dulu tuh. Misalkan lewat dulu satu blok dengan pipa yang besar dan pipanya itu dibagi-bagi lagi. Ada misalkan taruh 10 cabang. Nah, nanti dari 10 cabang ini untuk datang ke rumah kita juga nggak langsung datang kan. Kita lewat dulu rumah orang dulu, nanti dibagi lagi. Nah, analoginya kayak gitu. Jadi semacam ini adalah bak, dan untuk sampai ke mereka, ke sasaran itu, si air itu harus ngelewatin pipa-pipa itu gitu. Pipa itu adalah jalur airnya. Nah, sama halnya kayak beasiswa LPDP ini dia punya jalur-jalurnya gitu. Singkatnya gini, beasiswa pendidikan Indonesia, jalurnya tadi bisa dari LPDP yang ngebiayainnya. Cuman yang mengadakan, yang menseleksi itu ya tadi ini. Kalau misalkan pakai LPDP ya yang menseleksi, yang mengeluarkan peraturan, terus juga yang katakan yang meluluskan itu adalah LPDP. Nah, begitupun yang lain nih, ada yang diluluskannya oleh Dikti, ada GTK, dan juga ada Diksi kayak gitu.
Oke, kita akan coba satu per satu ya. Di sini untuk yang beasiswa S2 atau S3 LPDP. Nah, kita coba nih info lanjut. Nih, klik untuk daftar. Klik untuk daftar. Nah, kalau misalkan kalian udah mantep dengan semua pemahaman, dengan semua persiapan dan lain sebagainya, teman-teman bisa langsung masukkan email dan masukkan password. Kalau misalkan untuk teman-teman ini terkhusus untuk teman-teman yang sudah siap banget, udah paham dan udah tinggal perangnya, silakan teman-teman catat email yang teman-teman gunakan untuk daftar LPDP ini. Jangan sampai email ini tidak aktif atau jarang dipakai, atau mungkin teman-teman lupa password, karena itu akan sangat mengganggu ke proses seleksi. Bahkan kalaupun teman-teman sudah selesai lulus, maksudnya lulus dari beasiswanya dan mau study, ternyata teman-teman lupa password dan lain sebagainya, itu jadi ribet lagi kayak gitu. Jadi benar-benar teman-teman biasanya, kalau aku sih catat gitu. Nah, sebelum teman-teman nanti login, teman-teman harus buat dulu akun ini ya. Oke, lupa ya. Saya pikir karena udah punya. Nah, ini teman-teman bisa nih, belum punya akun, teman-teman bisa klik terus di sini lihat beasiswa LPDP kemenq.go.id menyatakan, sebelum membuat akun pendaftaran beasiswa LPDP, kami sarankan Anda sudah membaca informasi beasiswa LPDP beserta yang lainnya gitu ya. Harus sudah dipahami. Nah, kayak gitu. Makanya teman-teman bisa ini nih, pahami dulu panduannya di sini. Teman-teman klik. Nah, ini udah keluar. Teman-teman bisa pahami terkait dengan pertama di sini ada kebijakan beasiswa LPDP 2022. Oke, saya akan coba kupas dulu ya. LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan serta mendorong inovasi dalam terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP menyelenggarakan program beasiswa magister atau doktor untuk putra-putri terbaik Indonesia dan mendukung program beasiswa lainnya dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi sekarang tuh bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait ya. Jadi nggak LPDP saja. Next di sini untuk pendaftaran beasiswa untuk di tahun 2022, teman-teman bisa mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP ini. Alamatnya https://beasiswa-lpdp.kemenq.go.id. Terus teman-teman melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Selanjutnya, pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Pastikan dokumen-dokumen pendukung seperti di sini ada surat rekomendasi, terus ada juga surat keterangan atau yang sejenisnya, dibuat atau diterbitkan pada tahun 2022. Jadi kalau misalkan ada lagi pertanyaan, Kak gimana kalau misalkan saya masih ada surat rekomendasi yang saya buat tahun 2021, di sini sudah dijelaskan ya, yang diterbitkannya harus tahun 2022. Informasi detail terkait dokumen dapat dilihat pada buklet atau buku panduan masing-masing program. Di sini udah dijelaskan ya. Jadi masing-masing program. Jadi antara program satu dengan program lainnya itu berbeda. Jadi dari yang kemarin banyak yang tanya nggak bisa jawab langsung gitu, tapi dibalikin lagi kita ambilnya program apa atau jalur masuk yang mana, karena antara satu jalur masuk dengan jalur masuk yang lain itu akan berbeda. Oke. Itu dia untuk beasiswa LPDP, untuk seputar kebijakan dulu ya untuk beasiswa LPDP. Next kita akan bahas khusus tentang jadwal pendaftaran dan seleksinya ini. Dan kita akan coba ke bukletnya. Untuk bukletnya ini aku udah tadi sebentar aku download dulu. Dan ini mungkin untuk teman-teman yang masih bingung. Untuk beasiswa LPDP sendiri di tahun 2022 terdiri dari 3 jalur. Di sini ada jalur pendaftaran untuk beasiswa afirmasi. Oke, aku coba tuliskan ya. Ini untuk cara mengakses. Nah, di sini aku akan tambahkan yang pertama untuk jalur-jalur masuk nih. Jalur-jalur masuk sendiri ada 7 jalur masuk. Nah, salah satunya adalah LPDP. LPDP sendiri terdiri dari 3 lagi jalur masuk.
ada pertama, jalur masuknya itu adalah afirmasi. Yang kedua, kita lihat nih, tadi ada afirmasi. Yang kedua ada beasiswa umum, dan ketiga targeted group. Ada umum dan targeted group. Nah ini dia guys, jadi untuk jalur LPDP di tahun 2022 ini terbagi ke dalam 3 jalur masuk, ada afirmasi, ada umum, dan juga ada targeted group. Nah masing-masing dari jalur masuk ini punya jalur masuk lagi, kayak gitu. Nah oke guys, kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa pahami dulu di video kali ini sampai sini dulu. Next video selanjutnya kita akan bahas ketiga jalur masuk dan 7 jalur masuk utama lainnya, kayak gitu guys. Jadi mudah-mudahan kalian paham. Dan mungkin ada teman-teman yang udah ikut coaching, atau mungkin ada teman-teman yang udah ikut seminar kemarin pas pembukaan dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan teman-teman punya masukan atau punya informasi, jangan sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Thank you.